Cek, halo. Bapak Fasil. Iya, selamat sore Pak Yosri, Pak Ludovicus. Ya, Bisa mendengar suara saya? Terdengar Bapak. Selamat sore Pak Baik. Fasil. Maaf telat tadi. Ya, tidak apa-apa. Baik rekan-rekan, Pak Yosri dan Pak Ludo. Sore hari ini kita ambil waktu sebentar, 30 menitan kita latihan coaching. Mengingat pada pertemuan pertama kemarin, Pak Ludo dan Pak Yusri terkendala dengan jaringan. Karena itu, sembari tak lupa bersyukur atas karunia Tuhan lewat pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas penyertanya kepada kita sehingga sore hari ini kita bisa melaksanakan praktek coaching. Saya yakin Pak Yusri dan Pak Ludo sudah membaca, mendalami eksplorasi konsep terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk itu saya pikir tidak perlu saya presentasi lagi materi yang kemarin. Kita langsung mulai praktek coaching. Putaran pertama salah satu sebagai coach dan satunya sebagai coachee. Putaran kedua satunya sebagai coach, satunya lagi sebagai coachee. Berganti peran coach dan coachee. Sebelum kita mulai mungkin ada 1-2 pertanyaan dari sahabat berdua, Pak Ludo dan Pak Yosri, silakan. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin sedikit dari saya terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Apakah tidak ada perbedaan dengan kegiatan yang kemarin kan Bapak Fasil? Tetapan kegiatannya. Baik, latihan atau praktek coaching masih sama tahapan-tahapannya. Kita praktek coaching menggunakan alur Tirta. Lalu kasus yang diambil atau keresahan yang diambil oleh rekan berdua juga bebas, tetapi ada angka baiknya hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Alurnya kita masih gunakan yang sama, alur Tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tapi sebagai orang Indonesia, orang yang menjunjung tinggi etika, tentu kita awali dengan sapaan-sapaan selamat sore, menanyakan kabar satu sama lain dan seterusnya sebelum kita masuk ke alur tirtanya ketika kita akan melakukan coaching satu sama lain. Saya pikir itu saja. Alurnya masih sama Pak Guru. Siap. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya beri kesempatan kepada rekan berdua sedikit persiapan sebagai coach lebih dulu. Oh ya Pak Yusri, silakan Pak Yusri. Ya, selamat sore Pak Fasil, selamat sore Pak Vicky. Sebelumnya saya mohon maaf karena masuknya terlambat. Satu pertanyaan saya Pak Fasil terkait kegiatan yang kita lakukan, latihan tentang coaching ini. Karena pada akhirnya nanti di LMS itu tagihannya itu kalau saya lihat video hasil rekaman ini akan diunggah menggunakan link nanti. Pertanyaan saya Pak Fasil, bagaimana kami bisa melihat video rekaman baik itu kegiatan yang kemarin, latihan kemarin ataupun hari ini sehingga kami bisa mengunggahnya nanti di LMS. Itu Baik. yang ingin saya tanyakan Pak Fasil. Baik, nanti setelah kegiatan ini begitu videonya masuk ke email langsung dikirim. Rekan-rekan yang lain punya video sudah dikirim. Mereka sudah mulai posting ke YouTube, lalu ambil linknya
tautkan di LMS. Begitu Pak Yusri. Kami lihatnya di mana Pak Fasil? Nanti saya kirim link Google Drive-nya. Nanti rekan-rekan bisa download masing-masing. Oh iya, baik Pak. Berarti link yang Bapak kirim itu yang kami copy lalu unggah ke LMS Bapak ya? Unggah dulu ke YouTube. Lalu dari YouTube copy link dari YouTube itu. Ya. Ya paham Pak. Oke. Terus setelah ini rekamannya sudah ada, saya langsung kirim ke Pak Yusri dan Pak Ludo. Siap Bapak. Oke. Ada lagi sebelum kita mulai? Ya, siap Bapak. Oke. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Yusri dan Pak Ludo persiapan awal 5 menit. Siapa yang lebih dulu sebagai coach, siapa sebagai coachee. Setelah itu bertukar. Lalu langsung mulai. Silahkan. Baik, selamat sore Bapak Fasil, selamat sore Pak Joey. Ya, selamat sore Pak Guru. Kita awal kita punya kegiatan pada sore ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami ucapkan kepada segala karunia-Mu yang kami berikan kepada kami. Kiranya Engkau menyertai segala dari kami pada sore ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Nama bukan puji, kini sepanjang masa. Amin. Amin. Dan Bapa, Amin. Baik, Bapak Fasil yang kami hormati, Pak Joey, untuk tidak ke waktu, kita langsung saja dengan kegiatan pertama. Di kegiatan pertama, saya berperan sebagai coaching, Pak Joey berperan sebagai coach, Pak ya? Ya. Maaf Pak Fasil, ini rumah pinggir jalan, jadi suara musiknya terdengar ini dari mobil nih. Baik, halo Pak Joey, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Vicky. Ya, apa kabar Bapak? Puji Tuhan Pak Vicky, kabar saya hari ini baik, kabar saya hari ini luar biasa. Bagaimana dengan kabarnya Pak Vicky hari ini? Halo. Halo Pak Vicky. Masih bisa dengar suara saya Bapak? Masih. Kami dengar suaranya. Dengar. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Joey yang sudah berkenan untuk dilakukan wawancara dengan saya pada sore hari ini. Ya. Pak Joey, sebelumnya minta maaf ya Pak sudah mengganggu waktunya. Semoga pertemuan kita pada sore hari ini dapat membuat kita semakin semangat tentunya. Amin. Oh iya, Pak Joey langsung saja, kira-kira apa yang mau dibicarakan oleh Pak Joey pada sore hari ini? Ya, terima kasih Pak Vicky. Hari ini tujuan utama saya ingin bertemu dengan Pak Vicky, mau membahas tentang persoalan yang saya anggap sebuah masalah bagi saya di sekolah, karena ada salah satu siswa saya di sekolah yang sering sekali mengganggu teman-temannya, sehingga teman-temannya itu merasa kesal dan sampai ada yang menangis. Karena itu saya mau bertemu dengan Pak Vicky untuk membicarakan masalah yang sedang terjadi.
Dan adapun tujuan dari dialog kita hari ini Pak Vicky, supaya bisa bersama-sama menemukan solusi atau jalan keluar dari persoalan yang saya hadapi ini. Jadi akhir-akhir ini teman-teman ini sering melapor kepada rekan-rekan guru, termasuk kepada saya, terkait apa yang mereka alami. Semua siswa yang melapor itu rata-rata menyebut salah satu nama anak itu. Dan anak yang sering memukul mereka ini Pak Vicky namanya Lalong. Jadi Lalong ini sering sekali mengganggu teman-temannya, membuat usil, atau bila ada teman-temannya sedang bermain, dia sering bergabung dengan mereka lalu mengganggu permainan yang mereka sedang lakukan. Adapun tindakan dari saya ketika saya bertindak sebagai guru piket ataupun di luar jam piket saya memanggil memanggil Lalong ini yang sering mengganggu teman-temannya, dan salah satu strategi cara yang saya bisa lakukan itu adalah menerapkan segitiga restitusi. Jadi penerapan strategi restitusi ini dengan harapan Lalong ini mengalami perubahan, terutama dalam hal perilaku. Begitu juga dengan rekan sejawat di sekolah. Ketika mereka mendapat giliran jam piket, ada aduan tentang perlakuan dari si Lalong ini. Aduan datangnya dari teman-temannya. Walaupun sering dinasihati, tapi dia ini masih saja melakukan tindakan atau hal yang sama. Sehingga menurut hemat saya, mungkin Pak Vicky punya solusi tersendiri supaya bisa memecahkan persoalan atau masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Kira-kira Pak Vicky. Baik, terima kasih atas beberapa hal penting yang disampaikan oleh Pak Joy. Memang seperti biasa, tentu setiap guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah maupun di kelas, biasanya hal-hal seperti itu sering kita jumpai dan sering kita alami. Namun tadi saya sepakat dengan pendekatan atau metode yang Bapak gunakan, yaitu menggunakan metode segitiga restitusi, di mana mungkin karena kurangnya kita menerapkan budaya positif sehingga kadang-kadang anak itu susah untuk dibimbing. Jadi mungkin seperti dari saya, Bapak. Kemudian setelah saya dalami terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Joy, saya ingin bertanya lagi kepada Pak Joy, kira-kira yang Pak Joy inginkan dari percakapan persoalan ini, kira-kira apa yang mau Pak ingin dapatkan dari sini, dari persoalan ini? Ya, baik Pak Vicky. Jadi yang saya inginkan, karena saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat, namun tidak ada perubahan signifikan yang terjadi pada diri Lalong ini. Karena itu saya minta solusi, mungkin Pak Vicky punya tawaran baik supaya saya bisa terapkan tawaran yang atau solusi yang Pak Vicky tawarkan kepada saya, berharap agar adanya perubahan pada diri Lalong tersebut, Pak Vicky, begitu. Ya.
Baik, terima kasih Pak Joey. Kembali seperti tadi, mungkin kalau saya juga pernah alami seperti itu waktu ketika saya mengajar di kelas 7, dan biasanya murid-murid yang bandel itu sering saya jumpai ketika kita berinteraksi dengan kelas-kelas 7, di mana kami yang di SMP ini kan kadang-kadang anak kelas 7 ini kan masih terbiasa dengan situasi waktu SD, sehingga ketika mereka masuk di kelas SMP, kadang-kadang situasi itu masih terbawa, sehingga langkah yang sering saya lakukan selama ini yaitu saya lebih mengedepankan dengan penerapan budaya positif, di mana salah satu budaya positif yang saya lakukan yaitu dengan cara membuat sebuah keyakinan kelas, Pak, sehingga mereka selalu mengingat dan selalu membaca budaya-budaya positif tersebut sebelum mereka memulai pelajaran di kelas. Ya, mungkin demikian dari saya, Bapak, untuk tambahannya. Baik, yang berikut setelah Bapak mengajak teman sejawat lalu menerapkan metode tersebut, kira-kira apa respon dari anak-anak atau rekan sejawatnya, Bapak? Ya, terima kasih. Kalau respon dari rekan sejawat, tentu sama-sama mengharapkan adanya perubahan tingkah laku pada anak tersebut. Nah, dengan kita menerapkan segitiga restitusi ini, sehingga rencana saya ke depan, Pak Vicky, selain solusi yang Pak Vicky tawarkan tadi, rencana saya selanjutnya itu adalah bagaimana selalu mengingatkan kepada seluruh siswa, begitu juga dengan Lalong ini, dan saya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada Lalong. Dan langkah yang saya lakukan nanti itu adalah berawal dari bagaimana mengidentifikasi dirinya Lalong ini. Kami akan bertemu secara empat mata, kemudian saya akan menanyakan kira-kira penyebab awal sehingga dia bisa melakukan hal ini. Dan harapannya nanti Pak Vicky, setelah saya melakukan identifikasi awal, menganalisis terjadinya apa yang terjadi pada dia ini, diharapkan dia bisa mengalami perubahan tingkah laku dalam hal ini, tidak lagi mengganggu teman-temannya, begitu Pak Vicky. Oh ya, luar biasa Pak Joey. Jadi saya juga sepakat. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu Bapak lakukan dalam waktu dekat, di mana mungkin langkah pertama adalah mungkin kita lebih meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak tersebut, kemudian meluangkan waktu untuk sama-sama membahas dengan rekan sejawat, sehingga mungkin ini akan dibuatkan sebuah planning atau rencana yang dihasilkan secara bersama-sama. Mungkin itu, Pak. Ya. Iya. Baik, Pak Joey, mungkin saya rasa kita sudah di ujung sesi, Pak. Sebelum saya akhiri, pertanyaan terakhir dari saya, apa yang Pak Joey dapatkan dari saya pada percakapan sore hari ini? Ya, jadi Pak Vicky, hal yang saya peroleh pada percakapan kita pada sore hari ini, yang walaupun dibatasi oleh waktu, tapi ada satu hal yang saya tangkap, bahwa penerapan restitusi ini, terutama budaya positif yang disampaikan oleh Pak Vicky tadi, diharapkan bisa merubah tingkah laku atau membawa seseorang ke hal yang lebih baik atau hal-hal yang
positif. Itu saja Pak Vicky. Itu yang saya dapatkan pada percakapan kita pada sore hari ini. Baik, Pak Joy, terima kasih banyak Pak ya. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini merupakan acuan bagi kita ke depannya, sehingga kita sama-sama membangun proses pembelajaran itu dengan baik di sekolah kita masing-masing. Dan terima kasih banyak. Sampai ketemu di lain kegiatan. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Pak Vicky. Terima kasih sudah meluangkan waktunya tadi berbagi dengan saya. Semoga Pak Vicky sehat selalu. Amin, amin, sama-sama Pak. Amin. Ya. Selamat sore Pak Vicky. Selamat sore Pak. Apa kabar Pak Vicky? Puji Tuhan Pak, kabar baik. Kalau Pak Zul sendiri bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Pak Vicky, sehat, baik. Sebelumnya Pak Vicky, saya mau tanya bagaimana perasaannya Pak Vicky pada sore hari ini? Saya merasa senang, merasa bangga karena hari ini saya mendapatkan sebuah kesempatan di mana saya bisa berdiskusi langsung dengan Pak Joy, yang saya yakini bahwa Bapak juga memiliki pengalaman yang luar biasa yang dapat menambah saya punya wawasan ke depannya. Ya, terima kasih banyak Pak Vicky. Karena menurut saya pada intinya kita sebagai pendidik ini pasti selalu mengalami problem atau mengalami masalah. Berangkat dari masalah yang kita hadapi ini, dalam kesempatan ini mungkin ada baiknya kita saling berbagi. Betul demi sekali. Mendapatkan satu sama lain memiliki pengalaman baru ataupun saling berbagi dalam hal untuk bisa sama-sama mendidik anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Pak Vicky, ya Pak. Apa hal yang ingin Pak Vicky sampaikan kepada saya pada kesempatan ini sehingga Pak Vicky mau sekali untuk bertemu dengan saya dalam percakapan singkat kita ini. Kira-kira apa persoalan yang ingin Pak Vicky angkat atau yang ingin Pak Vicky sampaikan kepada saya di sore yang sangat luar biasa ini? Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Bapak. Tadi Pak, sore hari ini sebenarnya saya lebih ke arah yang bersifat curhat Pak ya. Jadi selama ini di sekolah hampir 2 minggu terakhir ini saya mengalami begitu banyak hal yang membuat saya kadang kecewa, kadang merasa tidak puas dengan teman-teman guru, di mana saya melihat teman-teman guru selama ini sibuk dengan pemberkasan PPG yang tahap 3 ini, di piloting tahap 3 ini, dan dengan kesibukan itu hampir kami di sekolah Pak ada guru jumlah 13 orang, dan yang terpanggil untuk mengikuti pendidikan PPG piloting 3 ini kan sebanyak 7 orang. Ya, Pak. Kemudian saya sering melihat mereka itu dan merasakan seperti apa mereka punya persiapan, yang mana dapat mengakibatkan anak-anak itu kan tidak mendapatkan pembelajaran. Dan di posisi ini saya selaku pimpinan sementara di sekolah kadang dilema juga, karena di satu sisi saya berpikir bahwa ini guru ini kan mereka meninggalkan kelas karena demi mengurus nasibnya, sedangkan anak-anak juga menuntut haknya mereka agar mereka mendapatkan pembelajaran di kelas. Sementara dari pagi sampai siang
teman-teman guru mengejar waktu dengan situasi jaringan yang lumayan tidak stabil, mereka menggunakan waktu sekolah itu untuk melengkapi pemberkasan PPG-nya. Sehingga di sesi kali ini saya ingin sekali bercurhat dengan Bapak, mungkin sebentar dalam sesi percakapan ini ada beberapa hal yang Bapak mau sampaikan kepada saya terkait dengan bagaimana solusi yang baik agar saya bisa mengatasi persoalan yang saya alami, di mana teman-teman saya di sekolah ini kan mereka lebih mengutamakan kesibukan pribadi yang merupakan jaminan untuk kesejahteraan mereka di masa depan. Sementara di satu sisi juga mereka harus rela untuk tidak masuk kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi itu yang saya alami selama 2 minggu ini, Pak. Saya kembalikan. Oh iya. Jadi terima kasih banyak Pak Vicky atas curhat singkatnya tentang persoalan teman-teman di sekolah yang lebih sibuk dengan kesibukannya sendiri, lupakan kewajibannya sebagai seorang pendidik untuk mengajar. Memang kalau saya lihat Pak Vicky, persoalan yang Pak Vicky hadapi tidak hanya di sekolahnya Pak Vicky saja. Kalau saya lihat rata-rata sekolah hampir di seluruh Indonesia, termasuk di sekolah kami juga seperti itu. Ya, Pak. Ada teman-teman yang terpanggil ikut PPG mulai dari piloting 2 kali, lalu piloting 3 juga, sampai ada yang meninggalkan kelas. Memang di satu sisi kalau kita lihat proses perekrutan peserta PPG piloting baik di tahap 2 maupun tahap 3 ini, kalau saya lihat secara pribadi, seyogianya tidak untuk meninggalkan jam pelajaran di sekolah. Karena prosesnya atau pelaksanaan PPG-nya ini kan berbeda dengan angkatan-angkatan sebelumnya yang menyita waktu hampir setiap hari. Setiap hari Zoom atau Meet. Kalau saya lihat sekarang ini kan lebih fokus ke membaca modul. Setelah itu lakukan kegiatan aksi nyata mereka. Tapi ada baiknya menurut saya teman-teman yang ikut terpanggil dalam piloting 3 ini, sebaiknya mereka tidak meninggalkan kelas. Karena kalau saya lihat itu aturannya itu berbeda dengan kita yang sebelumnya itu dapat izinan untuk fokus ke kegiatan. Kalau sekarang ini kan mereka tidak dapat surat izin dari surat izin untuk meninggalkan dari kepala sekolahnya, sehingga tidak elok kalau mereka sampai meninggalkan kelas, karena ini kan bisa mengakibatkan siswa-siswi tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau hal ini terjadi selama beberapa minggu atau bahkan masuk dalam periode 1 bulan, ini yang membuat juga ada dampaknya itu pada siswa yang ke depan itu enggan untuk datang lagi ke sekolah, atau daya belajar siswa itu nanti ke depannya akan menurun. Karena mereka berpikir atau beranggapan bahwa hari ini kami berangkat ke sekolah, sampai di sekolah hanya pergi bermain saja. Karena tidak ada guru yang mendampingi mereka, atau tidak ada guru yang memberikan ilmu pengetahuan kepada mereka pada hari itu. Sehingga saran saya Pak Vicky, untuk ditekankan kepada teman-teman yang terpanggil piloting 3 itu, agar sebaiknya bagaimana cara mereka bisa membagi waktu dengan baik, supaya kewajiban mereka sebagai seorang pendidik tidak diabaikan hanya karena persoalan sibuk dengan urusan pribadi mereka, dalam hal ini kegiatan PPG yang hanya
baca modul. Kalau saya lihat yang sekarang ini kan macam aksi nyata kita di PMM ini dalam Ya, betul. salah Ya, ya. satu berkas pendukung untuk RHK ini atau pembuatan SKP. Sehingga Iya, kalau saya lihat tidak perlu untuk meninggalkan kelas sampai betul ya. berminggu-minggu. Nanti kan dampaknya kan kepada anak didik itu sendiri. Boleh ke para guru mengejar profesionalannya, tapi mereka mengabaikan mereka punya kewajiban. Kalau kita uh, tekankan itu kepada teman-teman, ke 7 orang temannya supaya bisa membagi waktunya dengan baik. Kalau hanya untuk membaca buku kan bisa di misalnya jam istirahat itu, manfaatkan jam istirahat di sekolah ataupun Iya, iya. jam pulang sekolah kan di sekolah ini kan hanya 5-6 jam saja. Selebihnya waktunya kan kebanyakan di rumah. Sehingga untuk misalnya belajar satu modul bisa dilakukan misalnya selama 3 hari setelah jam sekolah itu. Jadi mungkin itu salah satu tawaran yang saya bisa bagikan kepada Pak Vicky untuk memecahkan salah satu persoalan yang sedang dihadapi oleh Pak Vicky di sekolah. Ya Bapak, ya. Lalu Pak Vicky, satu hal lagi, kira-kira bagaimana rencana Pak Vicky nanti, rencana aksi dari Pak Vicky untuk mengatasi persoalan ini agar tidak meninggalkan jam pelajarannya nanti. Bagaimana rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Vicky dalam beberapa hari ke depan ini? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Joy. Selama ini setelah saya melihat situasi ini, saya ada beberapa hal yang saya ambil untuk mengantisipasi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan dari murid. Jadi di beberapa hari terakhir ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman mereka karena kalau saya dulu kan saya ini kan PPG tahun 2018 yang tahap pertama dulu itu yang kuliah luring itu, sehingga untuk membantu mempercepat mereka punya proses PPG itu ada berapa hal yang saya bisa bantu untuk memperlancarnya. Kemudian saya memanggil operatornya kami yang memiliki pengalaman luar biasa dalam bagian IT, karena kadang-kadang di sekolah ini kan teman-teman saya ini kan yang membuat mereka pusing ini kan mungkin di pemberkasan yang sifatnya berhubungan dengan IT. Kemudian untuk anak-anaknya ketika teman-teman guru sibuk dengan itu, ya saya juga memaklumi juga karena ini kan di satu sisi kita juga berpikir bagaimana mereka punya karir ke depannya, sehingga jalan keluarnya saya masuk kelas, membimbing anak-anak, lalu kemudian saya berbicara kepada anak bahwa kalian jangan merasa bahwa guru yang tidak masuk, tapi hari ini gurunya sedang sibuk dan bapak yang membimbing kalian, tapi hanya bersifat membimbing, begitu. Jadi itu yang saya lakukan di sekolah. Ya, sangat luar biasa Pak Vicky. Bagaimana Pak Vicky tetap memikirkan anak-anak yang pada hari itu gurunya tidak masuk. Menurut saya ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya Pak Vicky kira-kira dalam aplikasinya untuk hal yang mau dilakukan oleh Pak Vicky ini? Memang ketika saya melakukan seperti demikian,
anak-anak juga merasa puas ketika saya memberikan pengertian dan pencerahan dan memberikan alasan kepada mereka bahwa dalam beberapa hari ke depan teman-teman guru jarang masuk kelas dikarenakan lagi sibuk dengan persiapan PPJ-nya. Sehingga ketika saya menyampaikan itu kepada anak-anak juga merasa puas dan mereka memaklumi itu dan kemudian di hari berikutnya anak-anak saya melihat rasa tanggung jawabnya bisa mandiri dan bisa belajar mandiri secara mandiri di kelas, kemudian tanpa saya mengontrol, mereka sudah tahu dengan sendiri bahwa hari ini guru tersebut tidak masuk karena sedang sibuk. Jadi begitu, Pak. Ya. Jadi sangat luar biasa ya Pak Fikri ya, apa yang sudah diterapkan oleh Pak Fikri terkait persoalan adanya teman-teman yang sibuk dengan kegiatan PPG-nya yang meninggalkan kelas tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai seorang guru. Jadi memang pada dasarnya Pak Fikri, seperti yang Pak Fikri lakukan itu seyogianya memang seorang guru harus seperti itu. Kalau kita ingat lagi mundur ke belakang dengan hal yang kita peroleh pada pembelajaran 1.1 kali lalu itu tentang filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara, di situ kan bahwa seorang guru itu memang harus dia harus bisa menuntun murid-muridnya untuk mencapai kemerdekaan yang setinggi-tingginya kepada muridnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih Pak Fikri karena sudah mau berbagi, sudah meluangkan waktunya. Semoga hal baik yang diperoleh dari dialog kita pada hari ini akan berguna baik bagi kita sebagai pendidik maupun bagi anak didik kita di sekolah kita. Terus sekali lagi terima kasih Pak Fikri. Iya, sama-sama Pak ya. Terima kasih banyak. Halo? Iya, ya Pak Fikri. Iya. Terima kasih Halo, Pak. Iya, iya. Baik, terima kasih Pak Yosri dan Pak Ludo yang sudah melakukan percakapan coaching atau melakukan latihan coaching. Semoga latihan ini membantu kita semua, termasuk saya, untuk semakin mendalami bagaimana kita melakukan coaching baik kepada rekan guru maupun kepada siswa, ataupun nanti ketika kita melakukan supervisi kepada rekan guru atau disupervisi oleh kepala sekolah. Semoga latihan-latihan ini terus membantu kita untuk mendalami materi tentang coaching sehingga pada akhirnya kita boleh menerapkannya di sekolah bersama rekan guru, para siswa maupun di lingkungan masyarakat. Kita ingat kembali apa-apa yang sudah kita pelajari di eksplorasi konsep tentang paradigma coaching, prinsip coaching, lalu terkait dengan alur Tirta ini. Jadi ini sebuah pendekatan yang membantu kita untuk mengembangkan potensi rekan guru atau siswa. Terima kasih atas kerelaan rekan berdua untuk melakukan praktek coaching pada sore hari. Saya pikir dari saya itu saja. Sebelum kita menutup dengan doa dan mengakhiri sesi latihan coaching kita pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Saya sambil share video yang kemarin. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sore Bapak hari. Fasil. Iya, silakan. Iya, Bapak Fasil, dari saya ini mungkin bukan pertanyaan tapi mungkin saya butuh penguatan dari Bapak Fasil saja. Jadi ini terkait dengan kegiatan observasi dengan supervisi di sekolah saya. Iya. Jadi dalam
1 tahun terakhir ini, jujur saya sering berseberangan pikiran dengan pimpinan saya, dengan beberapa teman-teman saya, karena saya beranggapan bahwa memang kegiatan supervisi dengan observasi itu hampir sama dia punya arah kegiatan, tapi ada perbedaan sedikit ya. Di mana kalau dalam kegiatan supervisi itu tuntutannya adalah modul ajar. Sedangkan kalau dalam kegiatan observasi itu hanya kepala sekolah itu mau melihat seperti apa dia punya proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru tanpa harus melihat modul ajar. Ya. Jadi sementara yang saya alami selama ini Bapak Fasil, kami di sekolah sampai hari ini untuk semester 2 ini saya belum siap untuk diobservasi oleh kepala sekolah karena saya tidak sepakat karena kepala sekolah juga minta saya punya modul ajar. Saya bilang, Ibu, kalau saya disupervisi saya siap kasih perangkat ajar. Tapi kalau mau diobservasi ya tinggal saja Ibu masuk dan silakan isi dia punya instrumen penilaiannya. Sehingga mungkin ini sedikit curhat dari saya, mungkin ada penguatan dari Bapak agar pikiran saya ini apakah saya yang keliru atau teman saya yang keliru Bapak. Dari demikian. Baik, terima kasih Pak Ludo atas pertanyaan terkait dengan observasi dan supervisi. Sekali lagi, saya hanya menduga, tidak tahu yang terjadi seperti apa. Boleh jadi saya salah ya, tapi saya menduga begini. Ini mungkin karena rekan-rekan guru masih menghidupi atau menerapkan praktek atau mindset lama atau pola pikir lama ketika semua yang kita lakukan itu betul-betul murni untuk urusan administrasi semata. Nah, makanya semua itu terkesan serba legalistik, resmi, harus ada modul ajar dan lain-lain yang diobservasi terlebih dahulu, kemudian supervisi. Karena itu ini mungkin dalam komunitas praktisi nanti bersama rekan-rekan guru penggerak di wilayah setempat melakukan sharing, sosialisasi, berbagi terkait dengan pendekatan coaching ini dalam kegiatan supervisi. Nah, dengan itu ada kesepahaman, ada pemahaman terkait dengan konsep supervisi yang betul-betul berorientasi untuk mengembangkan potensi rekan guru, tidak semata-mata berorientasi administratif. Dan kalau yang administratif, kita semua yakin bahwa Bapak Ibu guru sudah melakukan yang terbaik. Nah, praktik coaching, pendekatan coaching dalam supervisi ini ada baiknya diperkenalkan kepada rekan-rekan sejawat supaya bisa diterapkan secara bersama-sama. Ini sudah banyak, bahkan pengawas-pengawas juga sudah dilatih terkait dengan coaching untuk supervisi akademik. Jadi tidak semata-mata orientasinya pada administrasi. Nanti buat diseminasi terkait dengan pendekatan coaching, ajak rekan-rekan guru untuk melakukan supervisi dengan pendekatan coaching sehingga potensi yang ada dalam diri guru semakin berkembang. Dari saya seperti itu dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Fasil. Memang yang Bapak sampaikan itu sangat sesuai dengan keadaan yang kami ada di sekolah. Karena jujur saja Pak Fasil, di awal setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya mengharapkan ke depan ini kan untuk para pemimpin di setiap lembaga ini kan kalau bisa itu kan harus basic PPG dan kemudian yang berprofesi sebagai guru penggerak sehingga segala macam program itu kan dapat terlaksana serta lebih mengedepankan profesionalitas dalam pembelajaran di sekolah. Ya. Jadi demikian dari saya kembalikan Pak Fasil. Terima kasih banyak Pak. Pak Yusri ada resen tadi atau? Ya Pak. Berangkat dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fikri.
dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Vicky tadi terkait supervisi dan observasi Pak Fasil. Idealnya pandangan Pak Fasil untuk pelaksanaan observasi kan sekarang ini kan kalau kita lihat di PMM jadwal observasi itu dilaksanakan di bulan September gitu, rame-rame untuk mengajukan tanggalnya gitu, lalu disampaikan kepada kepala sekolah, saya tanggalnya ini begitu. Lalu satu pertanyaan saya Pak Vicky, Pak Fasil, bagaimana idealnya observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah ini? Apakah gurunya ini wajib untuk menyiapkan perangkat ajar, entah itu RPPK atau modul ajar? Karena kalau saya juga sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Vicky. Kalau kita merujuk kepada pengertian dari observasi, kan dia lebih ke pengamatan. Artinya dalam kegiatannya ini kan kegiatan observasi di kelas, kepala sekolah untuk masuk atau berada di dalam ruangan kelas, melakukan mengamati kegiatan yang pelajaran yang sedang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, pertanyaan ini Pak Fasil, idealnya apakah suatu kewajiban bagi guru dalam hal ini sebagai orang yang diobservasi untuk menyiapkan administrasi tersebut, begitu sehingga tidak nanti ke depannya tidak salah kaprah. Takutnya nanti ketika kepala sekolah itu tidak administrasinya ini harus begitu. Kira-kira terbaiknya bagaimana Pak Fasil? Baik, terima kasih Pak Yusri. Mohon maaf tadi mungkin karena jaringan makanya suara putus-putus, saya tidak dengar secara utuh, tapi saya sempat tangkap satu dua hal terkait dengan kondisi idealnya seperti apa ketika akan melakukan supervisi dan observasi dan supervisi. Apakah harus menyiapkan segala sesuatu? Itu sekali lagi kembali ke satuan pendidikan masing-masing, terutama kepala sekolah dengan tim supervisi sekolah, atau memang kalau di supervisi murni dilakukan oleh kepala sekolah sendiri. Tapi biasanya di sekolah-sekolah yang jumlah gurunya besar selalu ada tim kepala sekolah dengan katakan guru-guru senior atau wakasek kurikulum dan lain-lain, ada timnya. Nah, ini yang perlu dibangun kesepahaman di internal sekolah untuk bagaimana mengaplikasikan observasi dan supervisi, sehingga kepala sekolah tidak murni melaksanakan kehendaknya sendiri. Pak Yusri terlempar jaringan. Iya, itu. Jadi ini kembali ke satuan pendidikan untuk melakukan koordinasi sejak awal, ya. Mau observasi dan supervisinya seperti apa. Tapi kita diberi satu pendekatan yang cukup baik, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kalau kita ikuti tahapan-tahapan itu, prinsip, paradigma, alur tirta, pasti kita terbantu untuk melaksanakan itu. Iya, betul. Jadi saya pikir hanya itu saja. Kita dibatasi waktu, kita sudah lari lewat 30-40 menit. Nanti dalam diskusi-diskusi lanjut, baik di Lokakarya atau di komunitas praktisi bersama rekan-rekan guru penggerak, baik yang sudah lulus, bahkan ada yang sudah kepala sekolah, ini akan dilakukan penajaman terkait dengan bagaimana kondisi ideal dari observasi dan supervisi. Oke, iya. Itu saja. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita tutup pertemuan kita sore hari ini dengan doa. Terima kasih untuk sediaan Pak Yusri, Pak Ludo untuk kita melakukan praktek coaching pada sore hari ini. Silakan Pak Yusri atau Pak Ludo menutup dengan doa. Sama-sama. Ya. Terima kasih Pak Fasil atas waktunya tadi
Hingga pada kesempatan ini kami dengan Pak Vicky bisa menyelesaikan tagihan kami pada LMS. Sebelumnya juga kami mohon maaf karena kondisi jaringan di tempat kami yang membuat kami menambah waktu lagi dari Pak Fasil untuk melakukan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Ya, betul. Karena itu Pak Fasil, sekali lagi saya minta maaf dan menutupi karena kegiatan ini tadi kita awali dengan doa, maka sebagai orang beriman, marilah kita menutupi rangkaian kegiatan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Dan Kudus. Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyelenggaraanmu sehingga pada kesempatan ini kami bisa melakukan kegiatan ini, kegiatan yang sungguh sangat luar biasa. Kiranya hal-hal yang baik yang kami peroleh pada kesempatan ini dapat kami terapkan di sekolah kami masing-masing demi anak didik kami. Namamu kami puji ya Tuhan, hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapak Fasil, salam sehat selalu. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Fasil, Pak Vicky, selamat sore.